Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Pranata, Program Studi Pendidikan Matematika, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen Bapak Muhammad Syahril Harahap, Magister Pendidikan. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan pada kali ini adalah landasan pendidikan. Sebelumnya kita akan meninjau apa pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah sesuatu yang dijadikan dasar atau pedoman atau pijakan dalam melaksanakan pendidikan guna membangun pendidikan yang bermanfaat bagi kemasyarakatan. Di Indonesia, ada banyak landasan pendidikan yang diterapkan. Namun, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa landasan pendidikan di Indonesia sebagai tugas dari mata kuliah pengantar pendidikan ini. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah acuan atau asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam suatu rangka studi dan praktek pendidikan yang sifatnya berupa pendekatan komprehensif, spekulatif, dan normatif. Jadi, contoh landasan filosofis sendiri itu ada salah satunya yaitu penerapan kurikulum yang sesuai pada jenjang sekolah ataupun jenjang perkuliahan. Nah, landasan filosofis ini juga terdapat beberapa aliran berdasarkan pencetus pada masa lampau. Aliran-aliran landasan filosofis yang pertama, idealis, yaitu aliran yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide-ide, pikiran-pikiran, akal, dan bukan benda atau material dan kekuatan. Artinya, idealisme ini lebih mengacu pada ide dalam pendidikan, bukan pada kenyataan ataupun pada realita. Yang kedua, realisme. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa objek pengetahuan adalah realita atau nyata. Artinya, pada hakikatnya, kebenaran itu berada pada kenyataan, bukan pada ide. Jadi, realisme dan idealisme ini saling bertolak belakang. Idealisme mengacu pada ide, sedangkan realisme mengacu pada kenyataan ataupun realita. Aliran yang ketiga yaitu pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran yang memandang bahwa benar tidaknya suatu teori bergantung pada manfaat atau tidaknya teori tersebut. Juga beranggapan bahwa aliran ini akan benar jika mempunyai konsekuensi praktis atau bisa diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Kemudian aliran yang keempat yaitu positivisme, yaitu aliran yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu pasti. Yang kelima yaitu eksistensialisme, yaitu aliran yang mengutamakan kebiasaan dalam memilih dan bertanggung jawab dalam kehidupan dan aspek-aspek pendidikan. Itulah tadi aliran-aliran dari landasan filosofis pendidikan. Masuk kita landasan yang kedua yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah landasan yang mengacu dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Seperti contoh, landasan sosiologis yaitu diadakannya kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah ataupun lingkungan kampus. Itu salah satu contohnya. Kemudian landasan yang ketiga, landasan kultural. Landasan kultural adalah landasan pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia
berupa hasil cipta dan karya seperti nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh masyarakat. Seperti contoh landasan kultural, yaitu diadakannya pembelajaran pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan yang selanjutnya yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis adalah landasan dalam proses pendidikan yang membahas informasi tentang kehidupan manusia, berisi gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan manusia. Apa contohnya? Contohnya yaitu adanya guru bimbingan konseling untuk menyelesaikan masalah kita di sekolah. Seperti kita pada masa SMA ada guru bimbingan konseling untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, untuk memberi nasihat-nasihat terhadap kita. Oke. Landasan yang kelima adalah landasan iptek. Landasan iptek adalah landasan yang mengacu pada iptek karena peran iptek sangat besar dalam pendidikan sehingga diharapkan dapat membuat kehidupan semakin berkembang dan semakin maju. Jadi, tanpa adanya iptek, kita tidak akan berkembang dan tidak akan maju. Kita akan tertinggal, atau bahasa orang-orangnya itu gagap teknologi jika kita tidak mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan yang keenam yaitu landasan historis. Landasan historis adalah landasan yang mengacu bahwa sejarah pendidikan masa lalulah yang menjadi pengacu terhadap perkembangan pendidikan di masa depan. Nah, apa contohnya? Contohnya yaitu diadakannya pelaksanaan upacara bendera, kemudian upacara hari-hari besar nasional, peringatan hari-hari pahlawan, seperti itu. Kemudian masuk landasan yang ketujuh yaitu landasan politik. Landasan politik adalah landasan yang mengacu pada kebijakan-kebijakan dalam hal penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan yang kedelapan adalah landasan ekonomi. Landasan ekonomi adalah landasan yang mengacu pada hal yang membahas ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan, juga pemanfaatan sumber daya pendidikan. Apa contohnya? Contohnya seperti adanya kerjasama sekolah dengan para usahawan yang mengadakan pengadaan buku untuk perpustakaan guna membantu sarana proses belajar mengajar di sekolah ataupun di kampus. Yang kesembilan yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis adalah landasan yang asumsi-asumsinya berupa seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia. Seperti contohnya pelaksanaan ujian akhir nasional dengan standar nilai. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai landasan pendidikan dan pembagiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Randy Pranata mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.